Marilah kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Mata-mata ho kamu maasa unang dibalos semanang isi naroa balos di naroa, nading gamma di pareyahi hamu totong nak sama hamu nang tu saduhut halak. Bapak, Ibu, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Salah satu intisari daripada ajaran kekristenan yang kita terima sama seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Yaitu intisari dan dari ajaran yang kita terima, ajaran kekristenan adalah hidup dalam kasih. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Membalas yang baik dengan yang baik itu manusiawi. Biasa-biasa saja. Jika kita mau membalas yang baik terhadap yang baik, itu biasa saja. Jika ada orang membantu dan menolong kita, kita balas lagi dengan yang baik, itu adalah manusiawi. Dia datang ke pesta kita, dia datang juga ke pertanyaan ke rumah kita, dan juga datang ke undang kita, dan juga kita mau datang ke pestanya, itu adalah hal yang lumrah dan manusia saja. Tapi juga yang membalas kejahatan dengan kejahatan itu yang diingatkan oleh firman Tuhan, itulah sifat iblis, si jahat, si iblis yang selalu melakukan yang jahat dengan yang jahat. Karena mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu memang betul-betul sebuah, kalau aku menerima, kalau saya yang jahat dijahati oleh orang dan saya melakukan, itulah pekerjaan si iblis. Tapi yang sungguh luar biasa bagi kita adalah kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Itulah sifat ilahi yang diturunkan kepada kita seperti Tuhan. Maka kita diajak sebenarnya berkonosis. Kita diajak sesungguhnya Allah mau bersifat seperti Kristus. Agar kita menyadari bahwa dalam diri kita ini adalah hidup sebagai hidup yang bersama-sama dengan Kristus. Maka diingatkan oleh Paulus, hiduplah dengan di dalam dasar itu, hidup yang di dalam firman. Artinya jangan pernah kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada pun peribahasa air susu dibalas dengan air tuba, itu adalah menggambarkan keadaan yang sering terjadi ketika kita melakukan yang baik, tapi yang jahat ya terserah manusia, terserah mereka. Namun yang luar biasa, ketika kita adalah mau melihat dalam hidup kita ini, Paulus mau mengajak, jangan pernah berpikir yang jahat, sekalipun kita diomongi, sekalipun kita dicati. Tetapi kita tetap mengajarkan firman Tuhan, sekalipun kita dipitnah, disakiti, dicaci maki, dikhianati. Namun secara iman kita jangan pernah terganggu. Dan hiduplah di dalam firman, karena firman membawa kita sebuah yang dikehendaki oleh Tuhan, itu hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Selalu berpikir yang baik, jangan pernah berpikir yang negatif. Arahkan hidupmu, selalu berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah menjadi moto dan ajaran Kristus yang kita terima. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kami. Amin.